Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Siti Fatimah Zahra, Lutfiana, dan Ainur Rahma pada geometri ruang kelas 4E yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bidang kerucut. Yang pertama, pengertian kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Ada beberapa definisi tentang kerucut dan kita memperhatikan salah satunya, yaitu bidang kerucut merupakan himpunan semua garis yang memotong sebuah garis S di sebuah titik P dan membentuk sudut epsilon dengan garis S. Dalam hubungan ini, P disebut puncaknya, S disebut sumbu, dan epsilon sebagai setengah sudut puncak. Sedang garis yang membentuk bidang kerucut itu masing-masing disebut garis pelukis dari bidang kerucut. Yang kedua, ada unsur-unsur kerucut. Dapat dilihat dari gambar, kerucut tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat di titik O. Yang kedua, ada diameter bidang alas, ditandai dengan huruf D, yaitu ruas garis A ke B. Yang ketiga, ada jari-jari bidang alas, ditandai dengan huruf R, yaitu ruas garis O ke A dan ruas garis O ke B. Yang keempat, ada tinggi kerucut, ditandai dengan huruf T kecil, yaitu jarak dan titik puncak kerucut C ke pusat bidang alas O, yakni ruas garis C ke O. Yang kelima, ada selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diraster yang merupakan bidang lengkungnya. Yang keenam, ada apotema atau garis pelukis, ditandai dengan huruf S, yaitu sisi miring B ke C. Hubungan antara R, S, dan T atau jari-jari garis pelukis dan tinggi pada kerucut dinyatakan dengan persamaan-persamaan berikut, yaitu S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Begitupun kalau kita mencari R pangkat 2, maka sama dengan S pangkat 2 dikurangi T pangkat 2. Dan untuk mencari T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Yang ketiga, ada sifat-sifat kerucut. Kerucut memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Yang kedua, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Sifat yang ketiga, kerucut mempunyai 2 sisi dan 1 rusuk. Sifat yang keempat, 1 sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Sifat yang kelima, mempunyai 1 titik sudut. Dan sifat yang keenam, memiliki 1 titik puncak. Yang keempat, ada jaring-jaring kerucut. Perhatikan gambar yang berada di tengah-tengah tersebut, bahwa diketahui kerucut tersusun dari 2 bangun datar, yaitu lingkaran sebagai alas dan selimut yang berupa bidang lengkung. Kedua bangun datar yang menyusun kerucut tersebut disebut jaring-jaring kerucut. Oke, pada gambar bagian A menunjukkan kerucut dengan jari-jari lingkaran alas ditandai dengan huruf R, tinggi kerucut ditandai dengan huruf T, apotema atau garis pelukis ditandai dengan huruf P. Terlihat bahwa jaring-jaring kerucut terdiri atas 2 buah bidang datar yang ditunjukkan pada gambar B sampingnya, yaitu ada selimut kerucut yang berupa juring lingkaran dengan jari-jari P dan panjang busur 2 pi R. Yang kedua, ada alas yang berupa lingkaran dengan jari-jari ditandai dengan huruf R. Yang kelima, ada irisan pada kerucut. Irisan kerucut merupakan suatu lokus yang berbentuk kurva 2 dimensi sebagai irisan dari bangun kerucut. Beberapa jenis irisan kerucut yaitu lingkaran, parabola, hiperbola, dan elips.
Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama yang disebut jari-jari lingkaran ke titik tertentu yang disebut pusat lingkaran. Yang kedua, parabola dapat didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang titik tersebut dengan titik fokus sama dengan jarak titik tersebut terhadap garis direktris. Yang ketiga, hiperbola merupakan himpunan titik-titik yang selisih jarak terhadap dua titik api atau fokus adalah sama. Yang keempat, elips adalah himpunan titik-titik dengan jumlah jarak tiap titik terhadap dua titik fokus atau titik api yang bukan elemen himpunan tersebut adalah tetap. Selanjutnya, yaitu luas dan volume kerucut. Poin A, luas dan volume kerucut biasa. Luas kerucut dapat diketahui bahwa permukaan kerucut terdiri dari dua bidang, yaitu bidang lengkung atau selimut dan bidang alas berbentuk lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. Bisa diperhatikan pada gambar di samping. Jika kerucut di samping diiris sepanjang garis CD dan keliling alasnya, maka akan diperoleh jaring-jaring kerucut seperti pada gambar. Jaring-jaring kerucut ini terdiri atas 1. Juring lingkaran CDD aksen yang merupakan selimut kerucut. 2. Lingkaran dengan jari-jari R yang merupakan sisi alas kerucut. Misalnya, panjang apotema adalah S dan jari-jari lingkaran alas adalah R. Selimut kerucut merupakan juring lingkaran berjari-jari S dengan panjang busur DD aksen merupakan keliling lingkaran alas kerucut yaitu 2πr. Dengan demikian diperoleh rumus luas selimut kerucut sama dengan luas juring CDD aksen. Luas juring CDD aksen per luas lingkaran sama dengan panjang busur DD aksen per keliling lingkaran. Luas juring CDD aksen per PS kuadrat sama dengan 2πr per 2ps. Luas juring CDD aksen sama dengan 2πr per 2ps dikali PRS. Jadi, luas selimut kerucut sama dengan PRS. Rumus luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut plus luas alas sama dengan PRS ditambah PR kuadrat sama dengan PR dikali S ditambah R. Dapat disimpulkan luas selimut kerucut sama dengan PRS, luas permukaan kerucut sama dengan PR dalam kurung S ditambah R. Keterangan R sama dengan jari-jari lingkaran alas, S sama dengan apotema, P sama dengan 22/7 atau 314. Pada dasarnya, kerucut merupakan limas karena memiliki titik puncak, sehingga volume kerucut sama dengan volume limas, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oleh karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah luas lingkaran. Dengan demikian, volume kerucut dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan 1/3 PR kuadrat T. Keterangan R sama dengan jari-jari lingkaran alas, T sama dengan tinggi kerucut. Selanjutnya, luas dan volume kerucut terpancung. Bisa dilihat pada gambar. Gambar di atas merupakan gambar dua buah kerucut, yaitu kerucut besar dan kerucut kecil. Kerucut kecil merupakan bagian atau potongan dari kerucut besar, di mana kerucut besar memiliki jari-jari R besar, panjang garis pelukis S, dan tinggi T. Kerucut kecil memiliki jari-jari R kecil, panjang garis pelukis S, dan tinggi T1, serta R besar lebih besar dari R kecil.
Dari gambar didapat S sama dengan S1 plus S2, T sama dengan T1 plus T2. Berikut ini penjabaran dari rumus luas selimut kerucut terpancung. Luas selimut kerucut terpancung sama dengan luas kerucut besar dikurangi luas kerucut kecil. Hal ini berarti pi dikali jari-jari besar dikali garis pelukis besar dikurangi pi dikali garis jari-jari kecil dikali garis pelukis kecil. Sama dengan pi dikali dalam kurung jari-jari besar dikali garis pelukis besar dikurangi jari-jari kecil dikali garis pelukis kecil. Kemudian disederhanakan sama dengan pi dikali dalam kurung jari-jari besar dikali jari-jari besar dikali garis pelukis gabungan. Nah, garis pelukis gabungan itu gabungan antara garis pelukis kecil dan garis pelukis besar dikurangi jari-jari besar. Berikut ini penjabaran dari rumus luas selimut kerucut terpancung. Luas selimut kerucut terpancung sama dengan luas kerucut besar dikurangi luas kerucut kecil. Hal ini berarti pi dikali jari-jari besar dikali garis pelukis besar dikurangi pi dikali jari-jari kecil dikali garis pelukis kecil. Sama dengan pi dikali dalam kurung jari-jari besar dikali garis pelukis besar dikurangi jari-jari kecil dikali garis pelukis kecil. Kemudian apabila disederhanakan menjadi pi dikali dalam kurung jari-jari besar dikali jari-jari besar dikali garis pelukis gabungan. Garis pelukis gabungan ini adalah garis pelukis kecil ditambah garis pelukis besar dibagi jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil dikurangi jari-jari kecil dikali jari-jari kecil dikali garis pelukis gabungan dibagi jari-jari besar min jari-jari kecil. Kemudian disederhanakan lagi menjadi sama dengan pi dikali jari-jari besar kuadrat dikali garis pelukis gabungan dibagi jari-jari besar min jari-jari kecil dikurangi jari-jari kecil kuadrat dikali garis pelukis gabungan dibagi jari-jari besar min jari-jari kecil. Kemudian disederhanakan lagi menjadi sama dengan pi dikali garis pelukis gabungan dikali dalam kurung jari-jari besar kuadrat dikurangi jari-jari kecil kuadrat dibagi jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil. Hal ini sama dengan pi dikali garis pelukis gabungan dikali dalam kurung jari-jari besar ditambah jari-jari kecil dikali dalam kurung jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil dibagi jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil, sehingga didapat rumus luas selimut kerucut terpancung adalah pi dikali garis pelukis gabungan dalam kurung jari-jari besar dikali jari-jari kecil. Sedangkan untuk rumus volume kerucut terpancung sama dengan volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Hal ini berarti sepertiga pi dikali jari-jari kerucut besar kuadrat dikali tinggi kerucut besar dikurangi sepertiga dikali pi dikali jari-jari kerucut kecil kuadrat dikali tinggi kerucut kecil. Nah, apabila kita melakukan pengelompokan atau distribusi, hasil akhirnya untuk rumus kerucut terpancung adalah sepertiga dikali pi dikali jari-jari gabungan antara kerucut besar dan kerucut kecil atau R2 dikali dalam kurung jari-jari kerucut besar kuadrat ditambah jari-jari kerucut besar dikali jari-jari kerucut kecil ditambah jari-jari kerucut kecil kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan jika terdapat kerucut terpancung dengan panjang jari-jari alas R besar, jari-jari atas R kecil, tinggi T, dan panjang garis pelukisnya S, maka kita dapat menemukan luas selimut kerucut terpancung dan volume kerucut terpancung dengan rumus sebagai berikut. Luas selimut kerucut terpancung sama dengan pi dikali garis pelukis gabungan
dikali dalam kurung jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Sedangkan volume kerucut terpancung sama dengan 1/3 dikali pi dikali tinggi dikali dalam kurung jari-jari besar kuadrat ditambah jari-jari besar dikali jari-jari kecil ditambah jari-jari kecil kuadrat. Pokok bahasan yang ketujuh, penerapan kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Di antara benda-benda atau bangun yang berbentuk kerucut dalam kehidupan sehari-hari seperti topi gunung, topi ulang tahun, tumpeng, penanda rambu-rambu lalu lintas, roti es krim, dan lain-lain. Lanjut contoh soal. Sebuah kerucut setinggi 30 cm memiliki alas dengan keliling 66 cm. Jika pi sama dengan 22/7, volume kerucutnya adalah penyelesaian. Diketahui tinggi kerucutnya 30 cm, keliling alasnya berbentuk lingkaran yaitu 66 cm, dan pi-nya sama dengan 22/7. Yang ditanyakan adalah volume kerucut. Kan udah diketahui ya, keliling lingkarannya sama dengan 2 πr, yaitu di soal juga udah ada yaitu 66. Nah, jadi langsung aja 2 πr sama dengan 66. Lalu kita substitusikan pi-nya, 2 dikali 22/7 dikali r sama dengan 66. Kemudian didapat r-nya. R sama dengan 66 dibagi 6,28 sama dengan 10,5. Lalu kita mencari volume kerucutnya dengan rumus 1/3 pi kali r kuadrat kali t sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 10,5 kuadrat dikali 30. Nah, akan dihasilkan 3465 cm kubik. Jadi, volume kerucutnya adalah 3465 cm kubik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Oh iya, jangan lupa dan share ya. Cari sumber lain biar banyak referensi. Apabila terdapat pertanyaan terkait kerucut yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada kelompok kami atau bisa juga ke teman-teman yang sudah menguasai materi kerucut ini. Jangan lupa ajak orang lain agar tidak hanya sendiri yang paham terkait materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.